Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat kepada jemaat di Galatia, kita sudah sampai di pasal 2 ayat 20 dan 21. Hari ini kita akan selesai mempelajari pasal yang kedua. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, Rasul Paulus berkata dalam ayat ke-19b, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus." Saudara Yosef, akhir ayat 19b dan awal ayat 20 berbunyi, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Ayat 19, Ya, bahkan untuk memahami bab ini, kita perlu memperhatikan bahwa ayat 18 dan 19 mewakili sebuah titik pemisahan. Artinya bahwa dalam ayat 18, Rasul Paulus menyelesaikan pembicaraannya dengan Rasul Petrus. Dan ia berhenti menggunakan kami, mulai dari ayat yang ke-19, ia mulai menggunakan kata ganti milik aku. Jadi ia berkata dalam ayat 19, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah." Setelah menyelesaikan percakapannya dengan Rasul Petrus, ia mulai menetapkan sebuah prinsip. Seolah ia berkata kepada Petrus, "Petrus, kamu telah melakukannya, tetapi aku mati oleh hukum Taurat. Kamu ingin hidup seolah-olah kamu mematuhi hukum Taurat. Mengapa kamu memisahkan diri dari orang-orang non-Yahudi? Karena kamu ingin menaruh dirimu di bawah hukum Taurat. Adapun aku, puji Tuhan, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah." Lalu datanglah ayat 19 dan 20 yang telah Anda baca. "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Tentu saja ada hubungan yang erat antara ayat 19 dan 20. Sama dekatnya antara ayat 18 di mana ia berbicara dengan Petrus yang telah menaruh dirinya di bawah hukum Taurat. Dan ayat 19 di mana Paulus telah berkata bahwa ia mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. saya ingin komentar Anda tentang "Aku telah disalibkan dengan Kristus." Kapankah dan bagaimanakah hal ini terjadi? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ia berkata dalam ayat 19, "Aku telah mati oleh hukum Taurat." Dan yang ia maksudkan, hukum Taurat telah menjatuhkan hukuman mati terhadapku. Jadi siapa yang melaksanakan hukum mati ini? Kristus datang untuk melaksanakan hukumannya, bukan aku. Hukum Taurat telah menjatuhkan hukumannya. Dan Kristus datang dengan sukarela untuk melaksanakan hukuman itu, bukan aku. Syukur kepadanya, tetapi ia melakukan sesuatu yang lain. Bukan hanya ia mati menggantikanku, tapi ia juga bersatukan diriku dengannya dalam kematiannya. Dan itu yang ia katakan dalam ayat 19b. Jadi ia berkata dalam ayat 19 bahwa hukum Taurat telah menjatuhkan hukuman mati terhadapku. Maka Kristus datang, syukur kepadanya untuk melaksanakan hukuman, bukan aku. Tetapi ia juga melakukan sesuatu yang lain, yang bersatukan aku dengan dia dalam kematiannya. Ketika ia mati di kayu salib, aku mati bersamanya. Jadi aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi yang telah terjadi di kayu salib adalah bahwa aku telah ikut mati bersama Kristus dalam kematiannya. Ya. Siapa sebenarnya yang telah ikut mati bersama Kristus dalam kematiannya? Maksud saya bagian mana dari keberadaanku sebagai manusia yang telah ikut mati bersama Kristus? Apakah kata Alkitab tentang hal ini?
Sebenarnya sebelum menjawab pertanyaan indah ini, saya ingin mengatakan sesuatu. Banyak orang melihat diri mereka dalam peristiwa salib. Misalnya ada sebuah himne yang berbunyi, apakah kamu melihat dirimu di antara mereka yang menyalibkan dia, di antara mereka yang mengejeknya? Dikatakan bahwa seorang pelukis Belanda melukis sebuah gambar salib dan ia menggambar Kristus dan dua salib lainnya. Dan orang-orang yang berada di bawah salib dan di satu sisi lukisan itu, ia menggambarkan dirinya sendiri. Seolah ia ingin mengatakan, aku ada di sana bersama mereka yang menyalibkan Kristus. Tapi kamu juga bisa melihat dirimu sendiri dalam sesuatu yang lain. Kamu dapat melihat dirimu di tempat perampok yang bertobat. Karena kamu juga bertobat dan mengaku sehingga kamu diselamatkan. Atau kamu dapat melihat dirimu di salib tengah dan itulah dikatakan Rasul Paulus di sini. Aku telah melihat diriku di sana, aku telah disalibkan dengan Kristus. Misalnya dalam Roma pasal 6 ia berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Keberadaanku yang rusak, yang aku warisi dari Adam, keberadaan yang tidak ada harapan untuk diperbaharui. Keberadaan ini telah disalibkan bersama Kristus, puji Tuhan. Itulah dikatakan Rasul Paulus di sini, sebagai orang yang hidup untuk Taurat, aku sudah berakhir. Aku tidak lagi hidup untuk hukum Taurat dan aku akan berkata bahwa saat aku telah disalibkan, aku tidak lagi hidup untuk hukum Taurat. Dunia ataupun dosa ataupun apapun, meskipun aku hidup tetapi bukan aku yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Jadi manusia lama adalah apa yang telah disalibkan bersama Kristus di Golgota. Oke. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya. Setelah ia berkata aku telah disalibkan, ia berkata aku hidup. Kita tahu bahwa penyaliban menyatakan suatu akhir. Benar. Tetapi di sini ia mengatakan bahwa ia hidup dan ia memberitahu kita tentang sejenis kehidupan yang lain, yaitu Kristus yang hidup di dalam aku. Mohon jelaskan. Benar. Salib berarti sebuah akhir, itu berarti kematian. Tetapi karena hal ini dilakukan secara moral, aku disalibkan secara moral. Jadi bukan diriku yang lama yang hidup. Diriku yang lama telah berakhir di salib Kristus. Kenyataannya adalah bahwa Kristus hidup di dalamku. Setiap orang percaya sejati dapat mengatakan demikian. Tidak hanya Rasul Paulus sebagai seorang rasul dapat mengatakan demikian, tapi setiap orang percaya sejati dapat berkata, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Ini tugasku, bukan untuk hidup bagi diriku sendiri atau untuk segala ambisi dan tujuan lamaku. Semua ini telah berakhir termasuk hubunganku dengan hukum Taurat dan dunia. Semua ini telah sepenuhnya selesai. Aku hanya memiliki satu hal yang tersisa di hadapanku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Apa yang diberikan hukum Taurat dan apa yang tidak diberikannya? Hukum Taurat tidak memberikan pembenaran, tetapi hukuman. Itu tidak memberi sebuah berkat, tapi kutuk. Itu tidak memberi warisan, tetapi merampasnya. Dan tidak memberikan Roh Kudus, tetapi menggerakkan daging. Kita membutuhkan hukum Taurat untuk melukai kesombongan kita, sebelum menikmati pesan Injil yang menawarkan penyembuhan. Kita perlu merasa bahwa kita berada di bawah hukum Taurat, bahwa kita dijaga dan ditawan sebelum menikmati pembebasan Kristus. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya pertanyaan, kita telah mengerti dari pembicaraan sebelumnya bahwa kita telah disalibkan dengan Kristus dan sekarang Kristus tinggal di dalam kita. Lalu mengapa kita jatuh dan membuat kesalahan sampai sekarang? Aku disalibkan dengan Kristus dan kasus saya berakhir. Mengapa aku membuat kesalahan dan mengulanginya kembali? Di hadapan Tuhan, manusia lama itu sudah berakhir. Tetapi yang sebenarnya dan juga pada prakteknya, dosa sifat lama masih hidup di dalamku. Rasul Paulus telah membahas hal ini dalam Roma pasal yang ke-6.
ketika ia menyajikan 3 ide penting dalam surat Roma pasal 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Setelah itu ia berkata dalam ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu memandangnya dan kemudian ia berkata dalam ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Di sini karena kita tahu pencerahan pikiran, lalu ia berkata memandangnya untuk hati, lalu serahkanlah untuk kehendak. Dan ia tidak menganggap bahwa tidak ada dosa di dalam kita. Ia berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jadi dosa masih ada. Tetapi aku harus menganggap diriku mati bagi dosa. Dan aku harus mempersembahkan diriku kepada Allah sebagai yang hidup dari yang mati. Jadi, mengapa aku berdosa? Karena sifat dosa belum berakhir, itu masih ada. Apakah ini akan berakhir suatu hari nanti? Ya, ketika Kristus akan datang dan peperangan rohani berhenti. Ketika peperangan berakhir, kita akan dimahkotai, seolah Tuhan telah mengizinkan peperangan rohani di bumi ini. Sehingga ia dapat membedakan antara orang percaya yang rajin, yang berpegang teguh kepadanya dan perhatikan cara-cara kasih karunia, dan seorang percaya lain yang lemah dan banyak kekalahan dan kejatuhannya. Untuk membedakan antara satu dan yang lain, dan untuk memberi upah kepada orang yang percaya kepadanya dan yang memerangi dosa dan menang atasnya. Sebenarnya ketika peperangan berakhir, kita akan dimahkotai. Oke. Masih di ayat 19b dan 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untukku. Apa yang dimaksudkan dengan dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah? Apa arti iman dalam Anak Allah dan apa artinya dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging? Ia bermaksud mengatakan, aku sekarang hidup, tetapi hidupku benar-benar berbeda dari sebelum aku mengenal Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku menyadari hal ini ketika saya menerima dia sebagai juru selamat pribadi dengan iman. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Diriku yang lama telah berakhir, tapi aku masih hidup dengan sejenis kehidupan yang sama sekali berbeda. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Sebuah jenis kehidupan yang sepenuhnya berbeda. Yang memindahkanku dari satu lingkaran ke lingkaran lainnya. Aku masih orang yang sama dengan mata, telinga, dan tangan yang sama. Namun mata melihat hal yang berbeda, telinga mendengar hal yang berbeda, dan tangan melakukan hal-hal yang berbeda. Aku tidak lagi berhutang kepada dunia, dosa atau hukum Taurat, dan satu-satunya kepedulianku adalah menyenangkan Tuhan. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ia bermaksud mengatakan pada akhirnya aku akan melihat dia. Tetapi dari sekarang berurusan dengannya oleh iman. Aku akan segera melihatnya dengan mataku. Tetapi sampai saat bahagia itu datang dan aku melihat dia dengan mataku, aku berurusan dengan dia, dengan iman, dan semua perhatianku adalah hidup untuk kemuliaannya dan kepuasannya sampai aku bertemu dengannya. Oke. Jadi secara hukum manusia lama itu telah berakhir pada salib Kristus. Diriku yang lama di dalam Adam. Yang dibagikan oleh semua orang yang diselamatkan oleh Kristus adalah manusia lama mereka telah disalibkan dengan Kristus. Secara hukum tidak ada hukuman bagi kita, tidak ada tuduhan, dan tidak ada penghakiman bagi kita. Semua ini berakhir di dalam Kristus. Benar. Dan sekarang kita menjalani kehidupan baru melalui Kristus yang hidup di dalam kita. Mohon jelaskan sifat-sifat kehidupan baru saat Kristus hidup di dalamnya. Apa saja ciri-cirinya, apa lingkungannya, dan apa yang dikonsumsi oleh Kristus. Kristus telah memberi kita kehidupannya, khususnya setelah kebangkitan. Dalam Yohanes 20, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, artinya terimalah kehidupan kebangkitanku. Dan ia berkata, karena aku hidup, kamu juga akan hidup. Ia memberi kita kehidupannya yang sama. Lihatlah keempat Injil, bacalah dan lihatlah bagaimana kehidupan Kristus. Bagi siapakah ia hidup? Apakah ia hidup untuk diri sendiri? Tidak. Apakah ia hidup untuk dunia? Tidak. Jadi bagi siapa dia hidup? Makananku, ia melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini adalah ciri-ciri dari kehidupan orang ini dan saya seharusnya menjadi kehidupan yang sama seperti hidupnya hari ini. Iman dalam anak Allah. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Orang yang luar biasa ini. Iman saya mungkin sederhana, tetapi iman ini ada pribadi yang hebat yang adalah Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika saya berada di dalam Adam dan manusia lama itu adalah manajer dari hidupku ketika dosa digunakan Ya, untuk mempengaruhi anggota-anggota tubuh saya menuruti segala nafsu daging. Mohon jelaskan bagaimana Kristus mengelola tubuh saya, anggota tubuh eksternal saya, sehingga mereka mengungkapkan sifat-sifat kehidupan Kristus. Dan melalui kata-kata ini saya ingin mengingatkan setiap orang percaya yang di dalamnya Kristus berdiam, bahwa sebelum melakukan sesuatu dengan tangannya, mengatakan sesuatu dengan lidahnya, dan sebelum pergi kemanapun, ia harus mengingat dia yang hidup di dalamnya, memakai setiap anggota tubuhnya untuk menggenapi kehendaknya. saya harus tahu bahwa tubuh saya setelah iman saya di dalam Kristus telah menjadi bait bagi Roh Kudus. Roh Kudus datang dari surga untuk tujuan yang pasti dan penting. Apakah itu? Untuk menghasilkan di dalam saya dan di dalam Anda dan di dalam setiap orang percaya sejati, kehidupan Kristus lagi. Mengapa Roh Kudus datang dari surga untuk berdiam di dalam orang percaya? Supaya orang beriman ini akan dapat memiliki kehidupan Kristus yang sama di bumi ini. Dan ini akan lebih diperjelas dalam bab yang kelima, di mana ia berbicara tentang berjalan oleh roh, tetap sejalan dengan roh dan dipimpin oleh roh. Ini adalah hal-hal yang sangat penting. Jika saya ingat bahwa Roh Kudus datang dari surga untuk tinggal dalam saya, sehingga dapat menghasilkan di dalam saya kehidupan yang sama, yang memuliakan Allah di bumi ini 2000 tahun yang lalu, saya pikir ini akan sangat membantu saya. Kita perlu berhenti di kayu salib untuk merenungkan ayat yang benar, aku hidup oleh iman dalam anak yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bagaimana ia mengasihi saya? Bagaimana ia menyerahkan dirinya kepada saya? Mohon komentar Anda. Kita perhatikan bahwa ayat yang benar ini terdiri dari 7 kata, anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan bahwa kata tengahnya adalah mengasihi aku. Dan bahwa ia mulai ayat itu dengan anak Allah dan mengakhirinya dengan untuk aku. Dan seseorang mengatakan bahwa itu dimulai dengan anak Allah dan diakhiri dengan aku. Dan sesungguhnya tautan di antara kita adalah kasih. Ini adalah ayat yang luar biasa. Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya ingin mengatakan bahwa perenungan panjang saya dalam kasih ini dan dalam karya Kristus bukanlah pemborosan atau buang-buang waktu. Saya berpikir bahwa dalam kekekalan kita tidak akan melakukan apapun selain merenungkan Kristus yang disalibkan. Dan selama kita merenungkan Kristus dan salibnya di sini, ini akan menjadi berkat bagi kita. Saya dapat melihat 7 hal yang indah dalam ayat ini yang terdiri dari 7 kata. Pertama, kasih ini adalah kasih ilahi, karena yang mengasihi saya adalah anak Allah. Dan itu adalah kasih pribadi, karena anak Allah mengasihi saya. Maka itu adalah sebuah kasih inisiatif karena ia mengasihi saya sebelum saya mengasihi dia. Kita mengasihi karena ia lebih dahulu mengasihi kita. Ini adalah kasih abadi sebelum kelahiran saya dan sebelum keberadaan saya dan sebelum keberadaan alam semesta. Anak Allah mengasihi saya. Jadi ini adalah inisiatif ilahi dan pribadi. Kasih yang kekal dan kasih yang berkorban yang menyerahkan dirinya sendiri. Itu bukan kasih dalam perkataan atau ucapan meskipun kita bakal tidak pantas mendapatkannya, tapi ia memberi. Dan itu adalah kasih yang sangat mahal karena ia menyerahkan dirinya sendiri. Dan itu adalah kasih yang berpengaruh karena itu menuntun saya untuk hidup oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi saya dan menyerahkan dirinya bagi saya. Ketika saya merenungkan kasih ini, saya tidak tetap seperti saya. Tetapi saya terpengaruh dan saya ingin menanggapi dengan cara yang sama terhadap dia yang mengasihi saya ini. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita benar-benar perlu banyak berhenti di dekat salib. Jaga aku. Benar. Tetap dekat salib. Dekat salib. Dan di sana kita akan tahu betapa dia mengasihi kita, sehingga kita akan mengasihi dia. Dan kita akan melihat apa yang telah dilakukan kita dosa akan benci terhadap dosa, Kristus. benar. Sehingga Sangat berharga kita akan bagiku. membenci dosa. Setiap dosa. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ia mengatakan perkataan serius di sini, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa melakukannya dengan praktik. Meskipun saya memahami pembicaraannya, saya tidak dapat memahaminya secara praktik. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Ini kebenaran, tetapi bagaimana saya secara praktek mengetahui Kristus hidup di dalam saya? Kita dapat membagi ayat 20 menjadi dua bagian. Setengahnya adalah kebenaran doktrinal, yang semua anak-anak Allah yang sejati miliki. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu kebenaran. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah masalah pengalaman. Di mana Paulus telah memperoleh skor tinggi. Sayangnya skor saya kurang. Tentu saja Anda bisa memperkirakan dan pemirsa juga bisa berapa banyak yang ia capai dari kata-kata yang akan datang. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sederhananya ia bermaksud mengatakan saya tidak peduli tentang apapun kecuali Kristus dan memuaskan Kristus dan memuliakan Kristus. Jika Anda bertanya pada saya mengapa Paulus mencapai skor tertinggi itu sementara saya mencapai skor yang lebih rendah, jawabannya adalah pada apa yang telah Anda jelaskan beberapa waktu yang lalu ketika Anda mengatakan itu bergantung pada tingkat kesibukan saya dengan salib. Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jika saya peduli dengan karya Kristus di kayu salib bagi saya dan saya selalu memikirkan hal itu, menjaga diriku untuk tetap di dekat salib, maka ini pasti akan membuahkan hasil, sehingga saya akan secara spontan berusaha untuk hidup bagi kemuliaan Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Baik. Ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Apakah arti dari menolak kasih karunia Allah? Ketika Anda berpikir bahwa hanya kasih karunia Allah saja dan darah Kristus saja tidak cukup dan bahwa Anda membutuhkan sesuatu yang lain selain kasih karunia Allah yang menawarkan Kristus dan Kristus yang darahnya dicurahkan supaya ia menebus kita. Jika Anda berpikir suatu hari bahwa ini tidak cukup, maka Anda menolak kasih karunia Tuhan. Paulus berkata bahwa ia tidak menolak kasih karunia Allah. Lalu, ia berkata, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, andaikan dulu mungkin untuk memperoleh kebenaran melalui perbuatan yang sesuai dengan hukum Taurat, maka Kristus tidak perlu datang dari kemuliaan. Apa perlunya Allah mengutus anaknya dan menyerahkan dia di kayu salib? Selama hukum Taurat dapat membuat saya untuk mencapai kebenaran, jika hukum Taurat tidak dapat membuat saya mencapai kebenaran, maka marilah kita menerima karunia Allah yang telah ia tawarkan oleh kasih karunia. Dengan harga yang mahal ketika putra tunggal yang terkasih mencurahkan darahnya di kayu salib. Jadi kita tidak bisa mencampur kedua hal itu bersama-sama, baik kasih karunia dan darah saja. Atau hukum Taurat dan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengannya. Dan jika Anda melakukannya, maka Anda mengesampingkan kasih karunia Allah. Jadi setiap upaya untuk menambahkan apapun selain karya Kristus yang cukup di kayu salib adalah penghinaan terhadap karya Kristus. Ini bukan hanya mencoba untuk melengkapi iman dengan perbuatan, itu dianggap sebagai penghinaan terhadap iman dan cukupnya karya Kristus. Seberapa sedihkah seorang saudara ayat ketika kita mendengar beberapa pernyataan bahwa tidak penting untuk percaya kepada Kristus atau kepada orang lain manapun. Adalah cukup untuk menjadi setia pada doktrin Anda. Adalah menyedihkan ketika pembicaraan ini datang dari seorang pejabat agama senior. Dan juga ketika seorang mengatakan bahwa Kristus itu baik dan penting tetapi tidak cukup. Dan Anda harus menambahkan beberapa ritual, usaha, dan kewajiban dari pihak Anda. Keduanya adalah hal yang menyedihkan. Dan Rasul Paulus menyangkal kedua konsep tersebut dalam surat Ibrani. Hanya Kristus yang menyelamatkan. Hanya Kristus Dan saja. tindakannya yang cukup di kayu salib adalah satu-satunya yang menyelamatkan. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. memberkatimu. Kita akan dengarkan komentar dari hadirin di studio. Manfaat apa yang kita peroleh dari episode ini? Saya dipengaruhi gagasan bahwa Kristus dapat hidup dalam saya dan itu adalah kehormatan besar. Kita selalu peduli tentang pengampunan atas dosa-dosa kita dan hal-hal demikian, tapi Tuhan berkata, Ia dapat hidup dalam kita dan hidupnya dapat ditunjukkan dalam kita. Kesibukan kita dengan diri sendiri membuat kita lupa hal ini dan sibuk dengan hal-hal lain, meskipun kita dipanggil untuk kehormatan besar. Jadi saya berharap saya lebih peduli dengan salib dan karya Kristus bagi saya setiap hari, sehingga Ia hidup dalam saya dan Ia menampakkan diri dalam saya. Sangat baik. Saya ingin menambahkan sedikit. Itu adalah suatu yang menghormati saya dan sangat menyenangkan saya. Dan jika Alkitab tidak mengatakan demikian, pikiran saya,
Yang terbatas tidak akan menyadari bahwa anak Allah, Tuhan Yesus Kristus sendiri tinggal dalamku, di dalam anggota-anggota tubuhku. Sungguh, ia layak menerima semua penyembahan kita karena ia setuju untuk hidup dalam kerangka seperti itu. Untuk hidup di dalam kita, sehingga orang-orang akan melihat dia melalui kita. Benar. Paulus bermaksud mengatakan bahwa oleh karya Kristus ia telah menaruh di dalam kita sebuah lagu baru. Sebuah nyanyian pujian kepada Allah yang kita belum kenal sebelumnya. Lagu yang akan dimulai dan tidak akan pernah berakhir dalam kekekalan. Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Benar. Saya ingin menambahkan apa yang dikatakan Saudara Atef. Saya tersentuh oleh kasih Kristus karena ia telah mengasihi saya dari awal sampai akhir dan kasihnya bagi saya bersifat pribadi dan abadi. Kasihnya bagi saya membuat dia datang untuk memberikan dirinya untuk mati bagi saya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Saudara Yosef. Kita Tuhan lanjutkan berkati. diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Rasul Paulus berkata, anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kapan Tuhan Yesus mengasihi Paulus? Apakah ia mengasihinya setelah diubah dari Saulus menjadi Paulus? Tidak sama sekali. Kristus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Ia mengasihi Paulus ketika ia masih menjadi Saulus, ketika ia masih memfitnahnya dan menganiaya orang-orang percaya. Ia mengasihinya dan bersabar padanya. Ia bersabar padanya dan ia tidak membalas dendam padanya atau menghancurkannya. Dan ia menunggu hari ketika Paulus menanggapi perasaan Tuhan dan ia menerima Kristus sebagai juru selamat. Kristus masih mengasihi Anda, anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kasih Kristiani yang ilahi adalah kasih yang amat sangat mahal. Kristus telah membayar dengan nyawanya untuk menyatakan kasih-Nya. Setiap kasih di antara orang-orang ada harga yang harus dibayar. Jika orang mengasihi Anda, mereka mungkin berusaha mendapatkan sesuatu sebagai harga untuk kasih yang telah diberikannya, atau mencoba menarik Anda dengan cara spiritual tertentu. Hanyalah Kristus yang mengasihi dan memberikan dirinya. Dan sampai hari ini, ia ingin menawarkan banyak hal jika Anda datang padanya dan berkata, anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan ingatlah, perkataan Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Siapa lagi di dunia yang telah mengasihi seperti dia, dan siapa lagi di dunia ini yang mengorbankan dirinya ketika ia mengasihi? Dan siapa lagi di dunia ini yang menyerahkan dirinya kepada orang lain setelah mengorbankan dirinya sendiri? Pikirkanlah jenis kasih ilahi ini. Tinggalkanlah diri Anda, orang-orang, cara-cara, ibadah, dan metode-metode. Itu hanya ingin mengambil kebebasan Anda dan membuatmu kehilangan kehidupan kekal. Terimalah Kristus dan Anda akan diselamatkan. Pemirsa terkasih, saya akan menjumpai Anda di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.